Lebih dari 1 tahun, pandemi terjadi di seluruh dunia. Selama 1 tahun lebih juga orang-orang diharuskan untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru untuk bertahan. Baik dalam hal kesehatan, keuangan, kehidupan sosial, dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Karena proses adaptasi yang berkepanjangan ini, banyak orang mengalami pandemic fatigue. Sebuah kondisi kelelahan secara mental akan perubahan yang terjadi akibat situasi pandemi ini. Pandemic fatigue terjadi ketika seseorang sudah mencapai titik jenuh dalam beradaptasi dan sudah tidak tahan lagi dengan keterbatasan yang harus mereka hadapi. Salah satu dampak yang paling sering terjadi adalah banyak orang menjadi lebih sensitif dan lebih cepat untuk marah. Hasilnya, tidak sedikit juga hubungan yang menjadi rusak di masa pandemi ini. Pada saat seseorang marah, mereka tidak bisa mengontrol emosi yang ada dalam diri mereka dan seringkali mereka juga tidak berpikir dengan jernih. Akibatnya, banyak orang melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak ingin mereka lakukan. Tetapi mereka dikalahkan dengan emosi yang meluap dari dalam diri mereka. Mazmur 37 ayat 8, "Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan." Ayat ini mengingatkan kita untuk bisa bersabar dan meninggalkan panas hati. Jangan terlarut di dalam kemarahan karena itu hanya akan membawa kepada kejahatan. Mau menjalani hidup dalam kemarahan atau sukacita sebenarnya tergantung pada diri kita masing-masing. Joseph Campbell, seorang mitolog penulis dari Amerika, pernah berkata, "We cannot cure the world of sorrows, but we can choose to live in joy." Kita tidak bisa menyembuhkan kesedihan dunia ini, tapi kita bisa memilih untuk hidup dalam kegembiraan. Mau marah atau tidak adalah sebuah pilihan. Jangan sampai kita memilih hal yang hanya akan membawa keadaan kita menjadi semakin buruk. Untuk itu, di masa sulit ini, penting sekali bagi kita untuk bisa tetap melekat dengan Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, kita juga dekat dengan sumber sukacita di dalam kehidupan kita. Ketika kita memiliki sukacita, kita akan mampu menjalani hidup dengan lebih positif dan memiliki antusias. Sebuah hasil yang berbeda 180 derajat jika dibandingkan dengan menjalani hidup dengan amarah. Memiliki sukacita di saat sulit tentu saja bukan hal yang mudah. Maka dari itu kita sangat memerlukan pertolongan Tuhan. Jadi, jangan semakin jauh dari Tuhan, tapi mulailah membangun hubungan dengan Tuhan secara sungguh-sungguh. Dan dengan pertolongan Tuhan, teruslah memilih untuk bersukacita setiap harinya.